hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang sikap seorang muslim terhadap harta. Ya, kita tahu bahwasanya harta adalah anugerah yang Allah berikan kepada seorang agar dengan harta tersebut dia bisa mengurusi kehidupannya. Allah mengatakan wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Janganlah kalian memberikan harta kalian kepada orang-orang bodoh yang harta kalian tersebut Allah jadikan bagi kalian sebagai qiyamah, sebagai landasan kehidupan. Ya, dengan harta kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan berbagai macam pernak-perniknya, dengan berbagai macam urusannya. Namun tidak kita ragukan ya, betapa banyak orang yang diberikan harta kemudian mereka pun salah dengan menyikapi harta, entah dengan menggunakan harta tidak pada tempatnya, dibuang-buang, mubazir, bahkan digunakan untuk maksiat. Dan sebagian orang juga akhirnya harta tersebut menjadikan sarana dia untuk berbuat tughyan, yaitu berlebih-lebihan, melampaui batas, maka jadilah dia sombong dan angkuh, berbuat zalim pada orang lain yang mentang-mentang, dan berbagai macam penyakit-penyakit yang timbul pada manusia akibat salah dalam menyikapi harta. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana ya hakikat harta tersebut bagi kita, sehingga kita bisa menyikapi harta tersebut dengan baik dan benar. Ada beberapa poin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang hakikat harta. Yang pertama, bahwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya secara umum harta yang Allah berikan kepada kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan pemilik harta yang sungguhnya, tetapi harta tersebut hanya Allah titipkan kepada kita. Dan dalil akan hal tersebut banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi." Dalam surat Al-Hadid kata Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah harta mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, yang Allah menjadikan harta tersebut dikuasakan kepada kalian. Jadi Allah mengatakan mustakhlafin. Mustakhlafin maksudnya harta tersebut dikuasakan kepada kalian. Sebelumnya bukan pada kalian, kemudian berpindah kepada kalian, kemudian akan berpindah kepada yang lainnya. Yang memindahkan harta dari seorang kepada orang yang lain, kepada yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, yang harta di mana Allah menjadikan kalian silih berganti dalam harta tersebut. Harta yang kita miliki sebelumnya mungkin dimiliki oleh orang tua kita, atau sebelumnya adalah milik bos kita, kemudian kita kerja, kemudian diberikan kepada kita. Kemudian ada waktunya kemudian harta tersebut berpindah kepada pihak yang lain, mungkin kita belanjakan, mungkin kita hadiahkan, mungkin dicuri orang, mungkin macam-macam. Sehingga harta tersebut pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menjadikan kita mustakhlafin, berpindah dari orang satu ke orang yang berikutnya. Ini dalil bahwasanya harta tersebut bukan milik kita sungguhnya. Di antara juga seperti Allah berfirman dalam surat An-Nur, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi harta yang kita miliki ini harta Allah yang Allah titipkan kepada kita, dan Allah katakan berikanlah kepada sebagian mereka. Jelas Allah mengatakan mimma lillahi alladzi atakum, dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Demikian juga sebagaimana dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menarik rida Nabi SAW, sedang Nabi, sehingga terlihat bekas di leher Nabi. Dia hentikan jalan Nabi SAW. Untuk apa? Ternyata dia minta harta. Dia mengatakan, ya Muhammad, a'tini mimma lillahi alladhi atakum. Dia mengatakan, wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang Allah berikan kepadamu. Itu, berikan harta tersebut kepadaku. Maka Rasulullah SAW melihat orang Arab Badui tadi, fatabassama dhahikan, kemudian Rasulullah SAW tertawa. Dan Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, a'tuh, berikanlah kepada orang tersebut. Orang Arab Badui ini
Dia minta harta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun caranya kasar. Kasar yang pertama, Nabi lagi jalan kemudian dihentikan ya. Namanya Arab Badui ya. Dia lagi jalan dihentikan pakai sirine sehingga nampak bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasar yang kedua, dia panggil namanya, ya Muhammad ya. Dia enggak panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah ya. Saya juga ya, ada orang panggil ya Firanda ya, oke. Ada yang sopan dikit ya Ustaz, Pak, Mas, oke lah. Ini Firanda, oke ya. Tergantung siapa yang manggil. Kalau Badui, saya kasih uzur ya. Jadi dipanggil ya Muhammad. Allah saja kalau manggil Rasulullah SAW tidak pernah dengan namanya. Selalu manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Ya. Bagaimana pengangguran Allah terhadap Nabi Muhammad SAW? Itu Arab Badui, mereka tinggal di Badui, tidak belajar adab, mereka dia panggil ya Muhammad. Yang ketiga, dia minta harta dengan meskipun lafalnya benar kasar, dia mengatakan a'tini, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu ya. Sekarang kan dia berkata Muhammad, harta yang ada padamu itu bukan milikmu, itu milik siapa? Allah. Kalau gitu bagi ya. Ya benar memang ini milik Allah tapi kan dititipkan kepada saya, gampangnya demikian ya. Kalau ada orang datang sama antum, ya Firanda itu hartamu milik Allah, bagi. Iya, memang ini harta milik Allah, tapi saya yang pegang. Intinya Rasulullah SAW pun tidak marah. Rasulullah SAW senyum, lalu Rasulullah SAW kasih. Kata Rasulullah, tuh kasihkan kepada orang tersebut. Tapi orang Arab Badui ini paham bahwasanya harta yang ada pada Nabi Muhammad SAW adalah milik siapa? Milik Allah. Ini semua dalil bahwasanya harta ini hanyalah titipan. Jangankan harta kita ini titipan, diri kita ini pun titipan. Makanya kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Kalau ada yang meninggal di antara kita, apa yang dikatakan oleh Nabi? Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Sungguhnya semua itu adalah milik Allah dan Allah berikan, yang Dia berikan juga milik Allah. Istri kita titipan, anak kita titipan, harta kita, jangankan harta, tubuh kita adalah titipan. Oleh karenanya nikmat tubuh ini yang kita miliki tidak boleh kita seenaknya, mentang-mentang ini tubuh saya boleh gunakan sembarangan, mau saya ini, mau saya enggak. Maka tidak boleh kita membuat kezaliman terhadap diri sendiri, enggak boleh. Enggak boleh kita mengkonsumsi makanan yang membuat diri kita rusak, enggak boleh, karena diri kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya siapa yang membunuh diri dia akan disiksa dengan siksaan yang dia lakukan ketika membunuh dirinya. Man tahassas summan faqatala nafsahu. Siapa yang makan racun atau mengkonsumsi racun sampai bunuh diri, dia akan disiksa pada hari kiamat dengan racun tersebut. Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu biyadihi wa huwa yaj'u biha yaumal qiyamah. Siapa yang bunuh dirinya dengan besi yang tajam, dia tikamkan dirinya sehingga dia mati, maka pada hari kiamat kelak dia akan disiksa dengan besi tersebut, dia tikam-tikam dirinya pada hari kiamat. Kenapa? Karena jasad dia bukan milik dia. Ini semua titipan dari Allah, tidak seenaknya dia gunakan jasad dia untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini kaidah pertama yang harus kita pahami, bahwasanya harta ini hanyalah milik Allah dan kita hanya dititipkan. Makanya ketika kita meninggal dunia, kita tidak bisa seenaknya ngatur harta kita. Saya mau kasih anak saya sekian, anak saya pertama karena dia baik sama saya sekian, anak saya yang nomor 5 nakal maka tidak usah dikasih, istri saya kasih sekian, adik saya tidak bisa, kita nggak bisa ngatur. Begitu kita meninggal dunia, harta tersebut kembali kepada aturan siapa? Allah Subhanahu wa taala, ilmu waris, sesuai dengan ilmu waris, karena dialah pemilik harta sungguhnya, dia yang mengatur bagaimana cara pembagian yang dia sukai, karena harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita perlu hayati dan perlu kita ingat, bahwasanya harta milik Allah, kita hanya dititipkan. Nah, kalau kita tahu harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka penggunaannya harus sesuai dengan keinginan sang pemilik harta yang sesungguhnya. Ibarat kalau ada orang titipkan motor sama kita, kita nggak boleh pakai motor itu seenaknya, itu motor milik orang, kita cuma dititipkan. Kita boleh pakai sesuai dengan aturan yang diletakkan oleh sang pemilik motor. Dia makan boleh pakai motor tapi pada maghrib sampai isya saja. Udah, kita nggak boleh pakai lebih dari itu, karena ini motor cuma titipan.
Dia bilang kau nggak boleh pakai motor siang hari. Ya nggak boleh kita pakai. Kalau kita pakai kita melanggar. Ini motor bukan milik kita. Maka demikian juga harta, karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita gunakan kecuali sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tidak boleh mubadzir, tidak boleh boros, tidak boleh pelit, tidak boleh ya. Ada aturannya. Allah memuji orang-orang yang berinfak di tengah-tengah, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yaitu ibadur rahman, penghuni surga, mereka adalah orang-orang yang ketika membelanjakan harta mereka lam yusrifu, mereka tidak berlebihan, wa lam yaqturu, dan mereka juga tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, maka mereka membelanjakan di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak boros, dan juga tidak pelit. Ini contoh bahwasanya penggunaan harta sesuai dengan aturan yang Allah letakkan. Nah, di antara sikap kita terhadap harta, karena kita tahu harta adalah titipan, maka yakinlah bahwasanya setiap harta yang kita miliki akan ditanya oleh Allah dengan dua pertanyaan pada hari kiamat kelak, yang kita harus siapkan jawaban tersebut sejak sekarang. Setiap harta kita, Nabi SAW bersabda, lan tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak, tidak akan bergeser, maksudnya tidak bergeser menuju balasannya, menuju surga atau menuju neraka, kecuali dia akan ditanya dengan 4 perkara. Di antaranya an umrihi fima afna, tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima abla, dan masa mudanya kemana dia habiskan juga. Di antaranya tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya. Di antaranya an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasaba wa fima anfaqa, dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Kita semua tanpa terkecuali akan ditanya dengan 2 pertanyaan ini tentang harta. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Pertanyaan pertama, dari mana dia dapatkan, sudah membinasakan banyak orang pada hari kiamat kelak. Orang-orang yang mendapatkan harta dengan cara yang haram, dengan korupsi, dengan menipu, dan yang lain-lain dengan cara yang haram, ya. Dengan jual beli barang-barang yang haram, banyak ya, dengan cara praktek riba, ya. Dan berbagai macam cara-cara yang haram, maka mereka binasa dengan pertanyaan pertama. Zaman sekarang orang banyak mencari harta dengan cara yang haram, sampai di antara mereka yang mengatakan yang halal ma halal fi yadi. Ya, yang namanya halal itu yang ada di tangan itu halal. Yang haram yang tidak sampai ke tangan itu namanya yang haram. Ya. Kalau sudah di tangan dengan cara apapun halal. Ya. Ini mereka untuk menggampangkan mendapatkan harta yang haram. Pokoknya sudah di tangan halal sudah. Ya. Bahkan ada yang mengatakan untuk memudahkan mendapatkan harta yang haram, mereka berkata jangankan yang haram, yang halal aja susah ya. Padahal Allah akan bertanya dari setiap harta yang kita dapat. Oleh karenanya pastikan harta yang kita dapat dengan cara yang halal. Hati-hati. Yang syubhat-syubhat tinggalkan. Karena harta sudah maktub, sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki telah tercatat. Ketika kita masih janin sudah tercatat, bikatbi rizkihi, malaikat sudah nyatat rezeki kita berapa. Rezeki kita akan kita dapatkan dengan nominal yang sama, baik dengan cara halal maupun dengan cara yang haram. Itu sudah harus kita yakini. Anda menggunakan cara haram ya dapatnya segitu. Anda menggunakan cara halal juga dapatnya segitu. Jangan Anda bayangkan dengan cara haram dapat banyak, dengan cara halal nanti dapat sedikit. Enggak, caranya halal atau haram dapatnya sama. Makanya dikisahkan, diriwayatkan, meskipun riwayatnya secara sanad bermasalah ya, tetapi kisah ini mengambil ada ibrah ya, tentang kisah Ali bin Abi Thalib ketika dia pergi ke masjid, kemudian dia menitipkan ya pelana kudanya kepada seseorang. Kemudian orang tersebut ternyata bawa lari pelananya. Ketika dia keluar dari masjid, ternyata pelana tersebut sudah dibawa kabur. Kemudian akhirnya Ali bin Abi Thalib menyuruh orang lain, tolong belikan pelana saya di pasar. Akhirnya ada orang belikan, kalau nggak salah harganya 2 dinar atau berapa, beli pelana tersebut.
kemudian dibawa kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, subhanallah, ini pelana saya yang hilang tadi. Ini pelana saya yang hilang tadi. Tadi saya sudah niat untuk memberi penjaga pelana ini 2 dinar. Seandainya dia jaga tadi saya kasih 2 dinar. Namun dia tidak mau kecuali dengan cara yang haram. Dia curi dulu, kemudian ada yang beli dengan harga 2 dinar. Seandainya dia tidak mencuri pelana tersebut, dia dapat 2 dinar juga tidak? Dapat 2 dinar dari Ali bin Abi Thalib dengan cara yang halal. Maksud saya, seorang jangan terpedaya dengan cara-cara yang haram. Kalau dia dapat sekarang banyak, nanti akan berkurang. Allah kasih kurangi dengan cara Allah, nanti nominalnya sama kalau dia cari dengan cara yang halal. Maka kalau ada cara haram, tinggalkan, tidak usah ragu-ragu. Rezeki saya sudah tertulis dan nominalnya akan sama, tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Kau akan dapat dengan cara halal atau cara haram, inti nominalnya sama. Sekarang orang banyak cara-cara haram, sangat banyak. Sangat banyak kalau kita melihat bagaimana cara masyarakat mencari harta ya. Dalam jual beli, dalam timbangan, dalam proyek, banyak sekali. Ya. Dalam kerja sebagai pekerja banyak ngapusi ya. Apalagi dan macam-macamnya. Intinya hati-hati seorang ya, pastikan bahwasanya harta yang dia dapatkan adalah harta yang halal. Kalau ada sedikit keraguan, tinggalkan, cuek aja. Nanti ada gantinya, jangan usah khawatir. Saya cara halal, cara haram nominalnya sama. Itu harus kita yakini. Tinggalkan, nanti ada cara yang Allah kasih cara lain. Allah kasih cara lain dengan cara yang halal. Nah, usah ada tawaran ragu-ragu, enggak lah. Alhamdulillah masih bisa makan. Alhamdulillah masih bisa minum, masih bisa punya kendaraan. Saya enggak usah cara begitu, saya masih bisa makan. Alhamdulillah. Baik. Kemudian kalau pertanyaan pertama seorang lolos darinya, ternyata hartanya halal, masih ada pertanyaan kedua yang juga membinasakan banyak orang. Wa fima anfaqah, kemana dia habiskan harta tersebut. Dan ini juga pertanyaan mengerikan ya. Karena ternyata harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Kita enggak boleh membelanjakannya seenak kita ya. Enggak boleh ya. Mau buat beli barang-barang mewah, dihambur-hamburkan, nah ini semua akan ditanya. Pastikan kalau Allah tanya kita bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nggak usah kita belanjakan harta tersebut. Ya. Misalnya Allah tanya, ini uang buat apa? Buat nonton bioskop. Repot kan jawabannya hari kiamat. Repot kan? Repot. Ya. Istri saya pernah minta uang, Abi belikan ini, Abi belikan itu. Saya bilang sama istri saya, kau siap ditanya pada hari kiamat? Kira Abi ada-ada aja. Siap nggak? Kalau siap Abi kasih. Ya nggak usah deh, kalau ya sudah nggak usah. Kalau siap silakan. Emang kalau siap kita kasih, kita nggak ditanya, kita juga ditanya kenapa kasih. Sama, kamu ditanya, saya juga bakalan ditanya. Tapi pastikan kalau bisa jawab kasih. Kalau enggak usah. Banyak hati-hati orang misalnya beli mobil mewah, tapi dia bisa jawab ya karena saya butuh, karena ini kan. Silakan, yang penting kamu bisa jawab. Yang penting kamu bisa jawab. Saya pernah tegur seorang kawan, pakai jam terlalu mahal ya, jam 500 juta ya, ada jam 1 miliar, apa bedanya dengan HP murahan 100 ribu, ada juga jamnya ya. Saya bilang akhi, karena dia hajian sama saya tegur, saya bilang akhi, ente pakai jam, hati-hati nanti dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jam mahal sekali ya. Kata dia, tenang Ustaz, saya bisa jawab Ustaz. Kalau saya ditanya saya bisa jawab. Ya sudah, kalau kau bisa jawab silakan pakai. Jadi masalah kalau kau nggak bisa jawab. Orang beli barang, kalau kita lihat teman-teman di Jakarta, subhanallah, aneh-aneh harganya ya. Sekitar tahun 2000-an saya pernah ditanya oleh seorang ibu-ibu. Saya juga kaget. Pertama kali saya kaget ada barang mahal. Dia bertanya, Ustaz, saya sudah bersedekah, saya sudah bayar zakat, saya sudah perhatian tetangga, saya sudah silaturahmi, boleh enggak saya beli tas harganya 600 juta? Saya bingung, kaget, ada tas harganya berapa? 600 juta. Saya bilang, apa fungsinya? Apa bisa buat nyimpan mobil itu tas? 600 juta. Subhanallah. Saya pikir ini orang stres atau apa beli harga. Ternyata belakangan saya tahu harga memang tas itu memang bisa sampai miliaran.
Bahkan waktu saya pergi sama keluarga ke Paris, ada acara pengajian, saya diajak oleh sebagian ada pejabat di sana, kemudian pergi ke satu daerah toko yang situ jual tas-tas harganya gila-gilaan, miliaran. Terus dia bilang, Ustaz, sini banyak orang Indonesia ngantri beli, Masya Allah. Orang Indonesia berarti hebat-hebat ya. Ada tas harga 1 miliar, 1,5 miliar, 2 miliar. Kalau kamu ditanya oleh Allah, bisa jawab atau tidak? Kalau bisa silakan. Karena pasti ditanya. Jangan 1 miliar, 100 ribu, 200 ribu akan ditanya oleh Allah. Semua harta milik Allah. Tidak boleh kau gunakan sembarang. Kalau kau siap jawab, silakan. Kalau enggak usah. Ingat Rasulullah SAW mengatakan, Kul washrab wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhyalah. Kata Nabi SAW, silakan makan, silakan minum, silakan belanjakan. Tapi ingat, peraturannya 2. Jangan berlebih-lebihan dan jangan karena kesombongan. Jangan berlebihan, jangan karena kesombongan. Kalau seorang beli tas yang harganya miliaran, jam sampai harganya 10 miliar. Berlebih-lebihan atau tidak? Enggak ya? Berlebih-lebihan. Belum berlebih-lebihannya satu, yang kedua belum sombongnya ya. Sombongnya. Orang kalau sudah pakai barang-barang branded sudah pasti style hidupnya berbeda ya. Ibu-ibu udah bawa tas, sudah tasnya selalu diliatin terus ya. Enggak ada tasnya di belakang jilbab, semua di depan terus. Bahkan sebagian ibu-ibu karena sudah terbawa dengan style hidup seperti ini, dia beli tas yang KW 10 dia beli. Yang penting kelihatan keren. Maka katanya bedanya kalau yang asli, kalau hujan ya pasti dimasukkan dalam jilbab. Kalau yang palsu jadikan payung. Nah itu. Itu tas KW berarti KW itu. Kalau asli pasti harga 10 berapa miliar, 100 juta pasti disimpan. Dan hati ini lemah, kan saya disampaikan, hati ini lemah. Kalau kita terbiasa beli barang-barang mewah, hati kita bisa berubah. Kalau zaman dulu Nabi SAW mengatakan, ya al-kibriya wal khuyala, kesombongan dan keangkuhan ada pada pemilik kuda dan onta, dan sakinah, ketenangan ada pada pemilik kambing. Itu baru kuda. Kenapa? Karena orang punya kuda, dia bisa sombong dengan kudanya, dia bisa sombong dengan ontanya ya. Makanya ada pacuan kuda, ada pacuan onta. Jadi kalau punya kambing apa yang mau dibanggakan? Nggak ada pacuan kambing sama sekali. Nggak ada, ya sudah. Artinya Rasulullah mengingatkan, bukan berarti tidak boleh punya kuda, boleh, tapi hati-hati, jaga hati. Nah, seorang kalau punya barang-barang mewah, dia keluar, dia pamerkan, sulit dia untuk menjaga hati. Udah punya jam mewah, dia pasti kalau ngobrol suka begini. Kadang-kadang dia giniin. Jadi memang dia pengen nunjukin. Ini jam mewah juga loh, jangan dianggap sepele. Hadiah dari orang ya. Tidak terlalu mewah tapi lumayan mahal ya. Saya pakai buat menyenangkan hatinya. Baik. Jadi maksud saya, siapkan diri untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut. Pertama, dari mana kau dapatkan? Yang kedua, kemana kau konsumsikan, kemana kau belanjakan. Kalau bisa jawab, aman insyaallah ta'ala. Karena kita tahu harta ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kaidah kedua terkait dengan harta, bahwasanya ya, harta ya adalah ujian. Sebagaimana kesulitan adalah ujian, harta juga adalah apa? Ujian. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, ya. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Yang punya nyawa pasti akan mati tanpa terkecuali. Wa nabluukum, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan untuk diminta pertanggungjawaban atas ujian tersebut, untuk dilihat nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah menyebutkan ujian bisa pada asyar, keburukan, bisa juga pada al-khair. Ujian berupa keburukan kita ngerti, seperti sakit ya, musibah ya, mungkin cacat, kemiskinan, ini semua ujian. Tapi ternyata ujian bukan cuma pada kemiskinan, pada kesulitan, pada kebaikan juga ujian.
Banyak kebaikan, harta ujian, jabatan ujian, ketampanan ujian, kecantikan ujian. Semua ujian. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam di penjara gara-gara apa? Gara-gara tampan, ya tidak? Seandainya tidak tampan dia di penjara, subhanallah. Alhamdulillah antum pas-pasan ya kalau kalau tampan kayak Nabi Yusuf ujian luar biasa. Banyak orang lelaki karena tampan akhirnya terjerumus dalam zina, pacaran, selingkuh. Kenapa? Saking tampannya. Yang pas-pasan tidak diuji dalam hal itu. Dan juga wanita diberi kecantikan. Kecantikan akhirnya apa? Pamer wajahnya, pamer bodinya, keluar di medsos, dilihat oleh jutaan manusia. Kenapa teruji dengan kecantikan? Yang pas-pasan alhamdulillah muncul nggak ada yang lihat, akhirnya nggak jadi. Alhamdulillah. Oleh karenanya keburukanlah ujian. Tapi jangan disangka ujian hanya pada keburukan. Jangan menyangka si miskin aja yang diuji, si sakit aja yang diuji. Tidak, kebaikan juga ujian, kesehatan ini ujian, akan dimintai pertanggungjawaban. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, dua nikmat yang banyak manusia rugi dalam dua nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Dan semua nikmat akan ditanya oleh Allah. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Dan sungguh-sungguh benar-benar kalian akan ditanya oleh Allah atas nikmat yang kalian rasakan. Nikmat banyak. Nikmat kesehatan akan ditanya, kebaikan ditanya. Orang mungkin badan sehat ternyata untuk pamer-pamer body saja akan ditanya. Bodymu sehat buat apa? Buat dipamerkan, repot. Bukan buat sholat subuh, bukan untuk membantu orang bencana alam, buat pamer-pamer pakai kaos ketat untuk dilihatkan oleh banyak orang. Akan ditanya oleh Allah, badan sehat buat apa? Nikmat. Di antaranya adalah nikmat harta. Ini juga adalah ujian. Maka seorang harus sadar bahwasanya ketika dia diberi harta yang banyak, ini ujian. Dia harus bisa lulus ujian tersebut. Harus bisa lulus ujian tersebut. Jika tidak, dia akan binasa. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, ketika Allah ibtalahu, Allah memujinya. Allah mengatakan Allah kasih ujian dengan harta. Ya. Sebagaimana wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu. Dan jika Allah menguji dia dan Allah sempitkan rezekinya, ternyata harta dilapangkan ujian, harta disempitkan juga apa? Ujian. Yang jadi masalah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenyataan membuktikan orang yang diuji dengan sedikitnya harta banyak yang lulus. Banyak orang miskin diuji dengan harta, tidak semuanya lulus, tapi banyak orang miskin bisa lulus, bisa bersabar, nerimo, apalagi orang Indonesia, apalagi orang Jawa, apalagi wong Jogja. Nerimo, segini nerima. Kasih sakit nerima, sabar, luar biasa. Banyak orang seperti itu. Ketika diuji dengan kesulitan, mereka bisa bersabar. Ada juga yang tidak lulus, ada. Ketika dikasih miskin, mencuri, merampok, membunuh, menipu, ada juga. Tapi kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, kenyataannya mereka sabar. Sehingga banyak orang miskin di surga. Kata Rasulullah SAW, ittala'tu ala ahlil jannah faru'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang apa? Miskin. Kenapa? Karena orang miskin diuji sering lulus. Tapi orang kaya kalau diuji dengan harta banyak yang tidak lulus, banyak. Allah mengatakan, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sekali-sekali manusia itu la yatgha, sungguh benar-benar melampaui batas. Kapan ar-ra'ahu istaghna? Tatkala dia melihat dirinya sudah cukup, dia melihat dirinya sudah kaya, mulailah dia berbuat zalim, merendahkan orang, sombong, angkuh, berbuat seenaknya, mentang-mentang, lupa dengan kawan lama, pura-pura enggak kenal. Dan banyak ketika orang kaya tidak bisa mengontrol dirinya. Maka kebanyakan orang ketika diuji dengan kekayaan tidak lulus, banyak. Akhirnya hartanya banyak, dibuat beli macam-macam untuk mewah-mewahan, untuk gagah-gagahan, memperbanyak hisabnya pada hari kiamat kelak. Sudah punya harta banyak, pelit juga. Dia bilang, saya sudah cari harta susah-susah, ngapain saya bagi-bagi?
Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta kalian dengan kecintaan yang dalam. Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi, yaitu lihubbil mal, cinta kepada harta, cintanya lasyadid, sungguh benar-benar kuat cintanya kepada harta. Inilah kenyataan orang kalau diberi harta banyak, akhirnya mereka tidak bisa mengontrol diri. Artinya hartanya digunakan macam-macam, buatnya jalan-jalan, foya-foya, beli ini, beli anu, cari kesenangan sana, cari kesenangan sini. Terkadang zakat tidak bayar, sedekah pelit. Pinginnya bangga-banggaan, bikin rumah sebanyak-banyaknya, beli mobil semewah-mewahnya, pajang mobil 10 depan rumahnya, beli mobil yang harga mahal-mahal. Itu apa? Untuk pamer, sombong, angkuh, merendahkan orang. Banyak penyakit bisa menimpa orang kaya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, mal faqar akhsha alaikum, aku tidak khawatir kemiskinan menimpa kalian wahai para sahabat. Walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya kama busatat ala man kana qablakum. Yang aku khawatirkan dunia dibukakan kepada kalian sebagaimana telah dibukakan terhadap orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka akhirnya kalian berlomba-lomba untuk berbanyak harta sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk berbanyak harta. Fatuhlikukum kama ahlakathum, akhirnya harta tersebut membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai manusia orang yang beriman, janganlah sampai harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang demikian, hartanya membuat dia lalai ingat Allah, sibuk sana sini, foya-foya, jalan-jalan, beli macam-macam, sibuk yang tontonannya lihat barang baru, beli yang baru, yang lama ganti. Selalu kegiatan seperti itu. Pembicaraannya ini model baru, ini model, terus begitu. Lupa untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang seperti itu? Fa ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi yang sesungguhnya. Maka meskipun kemiskinan juga ujian, harta juga apa? Ujian. Oleh karena Nabi SAW berlindung dari fitnah miskin dan fitnah kekayaan. Di antara doa Nabi SAW, "A'udzubika min fitnatil faqr." Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kemiskinan. Itu kemiskinan yang buat seorang bisa lari juga dari Allah, sebagaimana ditimpa oleh sebagian orang. Dengan miskinnya dia malah merampok, mencuri, menipu dan yang lainnya. Wa min fitnatil ghina, dan aku berlindung dari fitnah kekayaan yang buat orang bisa lalai. Pikirannya akhirnya orientasinya dunia. Kalau udah punya harta, pengin jadi banyak, kepingin ini, kepingin itu, akhirnya lalai. Taib. Kalau kita tahu bahwasanya harta miskin ujian, harta juga ujian, maka dan kita tahu bahwasanya kebanyakan orang diuji dengan harta tidak lulus, sombong, angkuh dan penyakit banyak menimpanya ya. Maka kalau disuruh pilih, antum pilih mana? Diuji dengan kemiskinan atau diuji dengan kekayaan? Jujur. Percuma antum pilih juga enggak bisa. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau disuruh milih diuji dengan miskin atau dengan kaya, pasti jawabannya milih diuji dengan apa? Kaya. Itu kan orang saat kalau saya insya Allah rajin sedekah, saya belikan mobil untuk sholat subuh, padahal jalan kaki bisa. Kalau disuruh milih diuji dengan kemiskinan atau kekayaan, ini di masjid loh, siapa tahu dikabulkan. Oleh karenanya apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita sikapi dengan baik. Umar bin Khattab berkata, al-faqr wal ghina matiyatani la ubali bi ayyihima arkabu. Bahwasanya kemiskinan kekayaan adalah dua tungganganku, aku tidak peduli aku menunggangi yang mana. Kalau kemiskinan sabar, kalau kekayaan bersyukur. Ya. Tapi ingatlah dua-duanya adalah ujian. Jika kita diuji dengan kemiskinan, maka hendaknya bersabar. Beribadah kepada Allah dengan ibadah sabar. Jika kita diuji dengan kekayaan, maka beribadahlah kepada Allah dengan ibadah syukur. Dan tidak mudah orang bersyukur. Allah yang berkata, wa qalilun min ibadiya asyakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya akhi, nikmat ya Allah berikan kepada kita sangat banyak. Punya istri, punya anak, punya rumah, nikmat keamanan di negeri. Alhamdulillah ya. Nikmat salat
sholat subuh di masjid, nikmat bertetangga-tetangga yang baik, nikmat banyak sekali, kesehatan, udara segar, banyak sekali nikmat Allah berikan pada kita, kesehatan, ketawa-ketiwi sama kawan-kawan, bisa ngobrol, bisa jagongan, bisa ngopi, banyak, alhamdulillah nikmat banyak. Di balik itu semua harus kita syukuri. Tapi ini poin kedua, sehingga ketika kita memiliki harta kita harus tahu kita sedang diuji. Semua kebaikan ujian, harta, jabatan, ketampanan, cantikan, kesehatan, semua adalah ujian dari Allah. Di balik semua nikmat tersebut ada syukur yang harus kita tunaikan. Ada syukur yang harus kita tunaikan. Jadi ini menuntut kita untuk lebih banyak beribadah. Karena di antara bentuk syukur yang terbaik adalah dengan beribadah. Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." Wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman, beramalah sebagai bentuk syukur atas apa yang Allah berikan kepadamu. Maka tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak teori, bukti kita bersyukur beramal soleh. Kalau kita banyak beramal soleh berarti kita bersyukur kepada Allah. Jika tidak, omong kosong, mau bilang bersyukur, malas beribadah, berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini harus kita yakini hakikat ini, bahwasanya harta adalah ujian. Semakin banyak harta, semakin banyak ujian. Taib. Poin berikutnya yang harus kita yakini juga, kaidah berikutnya, bahwasanya harta atau dunia ini secara umum tidaklah dicerca dan tidaklah dipuji pada zatnya. Ketika Allah memuji dunia, berarti ada maksud di balik itu, dan ketika Allah mencerca dunia juga ada maksud di balik itu. Adapun zat harta tersebut, zat dunia tersebut itu bukan dicela, bukan dipuji. Tetapi yang dicela dan dipuji adalah sikap manusia terhadap harta tersebut. Karena datang dalam sebagian dalil-dalil seakan-akan mencela apa? Harta. Namun juga dalam sebagian dalil Allah memuji harta. Ya, seperti Allah mengatakan, ya, "Walladzi ja'ala lakum ya ma fil ardi jami'an." Dialah yang menjadikan bagi kalian seluruh muka bumi. Artinya Allah imtinan, Allah sedang menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Berarti suatu yang baik, ya. Al-khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Ya, kuda, himar, begol yang Allah ciptakan untuk kalian. Berarti harta. Allah sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Alladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya. Dialah Allah yang menundukkan lautan agar kalian bisa mengambil ikan-ikan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Jadi terkadang Allah memuji nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ya. Namun terkadang Allah ingatkan bahwasanya orang-orang berlebihan kepada harta membuat dia binasa. Ini disampaikan oleh banyak ulama, di antaranya oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Beliau mengatakan bahwasanya harta tidak tercela pada zatnya. Dengan harta kita bisa manfaatkan untuk akhirat kita. Bukankah bangun masjid butuh harta? Bukankah jihad butuh apa? Harta. Bukankah nuntut ilmu juga butuh apa? Harta. Bukankah bersedekah juga butuh apa? Harta. Wah, harta diperlukan banyak. Mau nikah juga butuh harta. Apalagi mau kawin lagi juga butuh harta. Harta butuh banyak harta. Ya. Yang tercela adalah sikap manusia terhadap harta tersebut. Ketika lupa, lalai, menggunakan harta tidak pada tempatnya, maka itu yang tercela. Oleh karenanya jika seorang dapat harta, jadikanlah harta tersebut sebagai kesempatan untuk meraih surga yang tertinggi. Jadikan kesempatan untuk meraih surga yang tertinggi. Dan ini kesempatan luar biasa. Lihatlah, bukankah banyak sahabat miskin cemburu pada sahabat yang kaya? Kaum muhajirin yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri." Ya Rasulullah, sungguhnya para pemilik harta telah membawa pahala yang banyak. Kata Nabi, kenapa? "Yusalluna kama nusalli." Kami solat, mereka juga ternyata solat. Kami miskin solat, si kaya juga ternyata rajin apa? Solat. Wa yasumuna kama nasum. Kami puasa, mereka juga ternyata apa? Kaya tapi juga puasa sunnah. Yang jadi masalah, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Yang jadi masalah, mereka bisa berinfak, kami tidak bisa berinfak. Subhanallah, miskin-miskin cemburu, bukan hasad tapi
Mereka cemburu karena mereka bersaing dalam pahala. Orang-orang kaya bisa melakukan ibadah yang tidak bisa kami lakukan. Maka Rasulullah memberi nasihat, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebagai pengganti sedekah harta? Sungguhnya tasbih sedekah, tahlil sedekah, zikir apa? Sedekah, baca Quran sedekah, bantu orang sedekah. Akhirnya orang miskin senang, mereka banyak zikir, banyak tasbih, takbir, tahlil. Ternyata yang kaya juga dengar. Yang kaya juga tasbih, zikir. Mereka datang, ya Rasulullah, kami berzikir, mereka juga ikut apa? Berzikir. Tapi mereka punya harta, kami enggak punya. Kata Allah, kata Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Lihat di sini Nabi menamakan harta yang banyak yang digunakan untuk infak sebagai apa? Karunia. Sudah. Allah lebih tahu Allah letakkan harta kepada siapa. Artinya dalil bahwasanya orang kalau cerdas maka dia akan menggunakan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga derajatnya lebih tinggi dan lebih tinggi. Oleh karenanya ketika Amr bin As radhiyallahu anhu baru masuk Islam beberapa bulan, dia orang hebat dan dia adalah tokoh dari Quraisy, dulu penjahat besar yang sangat cita-citanya membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia masuk Islam, dia sangat cinta sama Nabi. Saking cintanya kepada Nabi, dia tidak mampu melihat wajah Nabi terus-terusan karena karismatik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, kalau kau tanya kepada aku tentang wajah Nabi, aku tidak mampu. Dan dia bilang dulu, cita-citaku yang saya inginkan bisa bunuh Nabi, dan saya paling benci wajah Nabi. Sekarang dia orang yang paling aku cintai. Dan Nabi bermuamalah dengan dia dengan sangat baik. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengangkat dia menjadi pemimpin pasukan perang. Sampai begitu baiknya Nabi sama dia, dia bertanya, ya Rasulullah, man ahabun nasi ilaik? Dia ingin tahu. Karena Rasulullah sayang sama dia. Dia bilang, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Bukannya Rasulullah, maksudnya laki-laki. Dia ingin tahu dia nomor berapa? Mungkin nomor 1, nomor 2. Kata Nabi, Abu Bakar, Abuha. Terus siapa ya Rasulullah? Umar. Terus siapa ya Rasulullah? Utsman. Terus siapa? Fa'ad dari jalan. Ternyata dia enggak disebut-sebut. Kata dia, sudah ya Rasulullah. Ternyata dia takut dia bilang saya takut saya disebut yang paling apa? Terakhir. Tapi maksudnya Rasulullah bersikap dengan dia begitu baiknya sampai dia merasa dia orang yang paling disayangi oleh Nabi. Ketika dia tanya ternyata bukan. Masih banyak orang yang lebih dicintai oleh Nabi daripada dia. Ketika Rasulullah panggil, wahai Amr, jadilah kau pemimpin. Dan anak buah Nabi kata Amr bin As itu ada Umar, ada Abu Bakar. Ya Rasulullah, terserah Rasulullah. Rasulullah jadikan dia pemimpin waktu itu. Rasulullah bilang, saya ingin kau jadi pemimpin agar kau dapat ghanimah. Kata dia, Rasulullah, bukan ini aku berperang, bukan cari ghanimah, tapi cari pahala. Maka Nabi ingatkan, wahai Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, ni'mal malus salih lirajulis salih. Sungguhnya sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Yaitu Nabi ingin Amr bin As dapat ghanimah, dapat harta banyak supaya dia bisa beramal saleh dengan hartanya tersebut. Bisa bersedekah, bisa berhaji, bisa dilakukan banyak dengan harta yang banyak tersebut. Maka ini kesempatan jika seorang, ini bel apa ini maksudnya? Sudah selesai waktunya? Belum. Hah? Belum. Enggak apa, selesai enggak apa-apa. Saya juga ada jadwal makan pagi di sini. Enggak ada masalah, jangan dipaksa ya. Baik, jadi ternyata Rasulullah ingin dia dapat harta yang banyak supaya dia bisa beramal apa? Beramal saleh. Ya. Oleh karenanya saya katakan tadi, harta tidak dicela pada zatnya dan tidak dipuji pada zatnya. Makanya di antara hamba-hamba Allah ada yang kaya raya, ada yang miskin. Para anbiya ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya misalnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Yang miskin Nabi Isa alaihi salam, Nabi Zakaria miskin. Nabi Muhammad SAW kaya tapi hartanya semua dia infakkan. Rasulullah SAW kaya hartanya diinfakkan. Dan di antara mukjizat Nabi SAW disebut oleh Ar-Razi dalam kitabnya Arba'in Usuluddin. Di antara mukjizat Nabi, ini salah satu sisi mukjizat. Nabi SAW tadinya miskin, kemudian kaya, kemudian ekspansi, menaklukkan berbagai macam negeri. Kemudian harta banyak sekali dia dapatkan. Tapi semua harta dia infakkan selalu sampai dia meninggal dunia. Komitmen dia, konsisten dia untuk selalu menginfakkan hartanya, tidak terbuai dengan harta. Ini adalah mukjizat. Manusia biasa tidak mungkin seperti ini, kata sebagian ulama. Ini mukjizat.
Bahkan ketika dia punya harta banyak, anaknya, putrinya Fatimah radhiyallahu anha minta dikasih pembantu, Nabi bilang, "Enggak. Saya tidak akan kasih kau pembantu sementara ahlu suffah kelaparan. Lebih baik untuk ahlu suffah." Nabi tidak besarkan rumahnya, Nabi tidak memperkaya dirinya, enggak. Padahal dia mampu dan dia punya, justru dia bagi-bagi seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara mukjizat Nabi. Tidak mungkin ada manusia seperti ini kecuali dia utusan Tuhan. Tapi maksud saya, sahabat juga ada yang miskin, yang kaya, misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kaya raya. Hartanya diinfakkan. Oleh karena jika Anda diberi harta oleh Allah, gunakan harta tersebut untuk mencari surga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Islam ini dibangun di atas dua orang. Orang alim dan orang kaya. Orang alim dan orang kaya. Contoh jihad aja butuh duit, butuh atau tidak? Butuh. Dakwah butuh duit enggak? Butuh. Sana kemari untuk ini, untuk anu, butuh. Makanya Rasulullah SAW di awal dakwah Allah takdirkan ditemani oleh orang-orang berada. Istrinya siapa? Orang kaya, Khadijah radhiyallahu anha, yang memberikan hartanya semuanya untuk dakwah. Kemudian dia dapat manusia lelaki dewasa pertama masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq, juga orang kaya. Rasulullah ketika memuji istrinya Khadijah, Rasulullah SAW berkata, "Wa wasatni bimaliha id haramaniyan nas." Khadijah membantuku dengan hartanya ketika orang-orang tidak ada yang kasih harta sama saya. Rasulullah memuji Abu Bakar ketika belum ada orang banyak masuk Islam, Abu Bakar memberikan hartanya. Kata Rasulullah SAW di hadapan Abu Bakar, "Ma nafa'ani malun qad, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun menangis. Kata dia, "Ya Rasulullah, ma nafsi wala mali illa laka ya Rasulullah." Sungguhnya jiwaku dan hartaku semuanya untuk Anda wahai Rasulullah. Oleh karena Rasulullah mengatakan, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada hasad, tidak ada cemburu kecuali pada dua orang. Rajulun atahullahul ilm, orang yang diberikan ilmu, maka dia mengajarkan ilmu, dia mendakwakan ilmu tersebut. Yang kedua, rajulun atahullahul mal, orang yang Allah berikan harta kepadanya, wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq, dan dia paksakan untuk membelanjakan hartanya di jalan kebenaran. Yusallitu, dia paksakan, jiwanya pingin senang-senang tapi tidak, dia paksakan untuk di jalan kebaikan. Ini patut dicemburui, patut dicemburui. Maka seorang kalau diberi harta jangan jadi orang pelit. Kita ini orang Islam sebenarnya alhamdulillah banyak yang kaya. Yang jadi masalah banyak juga yang pelit, itu masalahnya. Kalau semuanya dermawan luar biasa, bagaimana cepat Islam berkembang. Karena Islam agama ini butuh sama dua orang, orang alim sama orang kaya. Orang miskin bagian doa luar biasa. Rasulullah mengatakan innamatun saruna ya bi du'afaikum bi ikhlasihim wa du'aihim. Kata Nabi, sungguhnya kalian ditolong oleh orang-orang lemah di antara kalian. Kenapa? Keikhlasan mereka dan doa mereka. Masing-masing punya tugas. Ini bel kedua ya. Satu bel lagi selesai. Jadi kalau antum diberi harta, gunakan. Oleh karena Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan benar bahwasanya orang yang diberi harta, semakin banyak harta semakin panjang hisabnya. Benar atau tidak? Benar. Kalau enggak punya harta, apa yang mau dihisab? Kalau harta banyak, rumah banyak, mobil banyak, harta banyak, tabungan banyak, ATM banyak, udah itu hisabnya panjang. Pasti panjang. Masih panjang. HP saja hisabnya beda. HP jadul sama HP baru hisabnya apa? Beda. Kalau HP baru, oh udah smartphone, isinya akun 1, akun 2. Ya. Yang dilihat banyak. Kalau HP jadul apa yang dilihat? Tidak ada. Paling daftar nomor telepon sama daftar hutang. HP baru banyak hisabnya. Harta banyak hisabnya. Tapi kata Ibnu Hajar rahimahullah, makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannah qabla al-aghniya bi 500 am." Sungguhnya orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Repot orang kaya. Kenapa orang kaya terlambat masuk surga? Karena hisabnya apa? Panjang. Dalam sebagian riwayat 100 tahun, dalam sebagian riwayat 40 tahun, tergantung kekayaannya. Sedikit kaya, sedikit terlambat. Semakin banyak kaya, semakin banyak apa? Keterlambatan. Sampai 500 tahun jaraknya. Si miskin sudah senang-senang, dia masih nunggu 500 tahun. Hisab masih panjang. Tetapi kata Ibnu Hajar rahimahullah taala,
Meskipun hisabnya panjang, meskipun dia terlambat masuk surga, kalau ternyata setelah dihisab hartanya adalah untuk di jalan Allah, maka surganya lebih tinggi. Sebagaimana orang-orang fuqara muhajirin, orang miskin yang cemburu kepada orang kaya. Dan saya bilang satu-satunya jalan agar dia bisa masuk surga sama orang miskin dalam waktu yang sama, dia harus banyak beramal soleh paling depan supaya dia masuk surga tanpa hisab. Kalau dia bisa masuk surga tanpa hisab, langsung sama orang miskin. Tapi itu berat untuk bisa masuk surga tanpa apa? Hisab. Dia harus berjuang dengan kayak paling depan, ibadah paling depan, sedekah paling pertama, ya. Gunakan hartanya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, dia akan dihisab panjang. Tapi kalau ternyata hartanya setelah diperiksa untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga meskipun terlambat, bisa lebih tinggi daripada yang miskin-miskin. Ini kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi kesempatan bagi antum dan antuna yang diberikan harta, jangan pernah pelit-pelit untuk berinfak di jalan Allah. Infak. Nanti Allah ganti. Dan pengalaman hidup menyatakan bahwasanya kawan-kawan yang saya lihat suka berinfak, harta mereka lebih dimudahkan. Setiap kita ketemu semakin kaya. Mereka suka apa? Berinfak. Allah ganti dengan lebih banyak. Sampai kalau orang sudah sering berinfak jadi ketagihan, ingin terus berinfak. Sekarang masih ketagihan pelit, harus dirubah. Sampai ketagihan apa? Berinfak. Kalau ada kesempatan berinfak paling depan. Ini kata para ulama, dalam amal soleh tidak ada itsar, tidak ada mendahulukan. Mendahulukan adalah untuk urusan dunia. Kamu di luar nih, ini makanan enak buat kamu deh. Tapi kalau saf depan tidak ada, kita yang di depan. Tidak ada, mundur silakan. Enggak, saya di depan, nanti belakang terlambat siapa suruh. Urusan akhirat tidak ada mendahulukan orang lain. Kita butuh pahala. Lihatlah Nabi SAW ketika perang Badar, kaum muslimin tidak punya tunggangan yang banyak, sampai akhirnya satu onta harus dinaiki oleh 3 orang. Ketika itu Rasulullah SAW bersekutu atau bersama-sama sharing, Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib dengan satu, saya lupa siapa sahabat, 3 orang naik onta. Jadi 2 orang jalan kaki, 1 naik onta. Karena dari Madinah ke Badar sekitar 200-an kilo, kurang lebih 100 sekian kilo. Jadi 1 orang naik onta, kemudian 2 orang jalan, gantian nanti gitu. Maka mereka nggak enak sama Nabi. Lihat, mereka nggak enak sama Nabi. Kata mereka, ya Rasulullah, sudahlah engkau yang naik onta, terus kami jalan. Bagian jatahmu jalan kaki, kami yang wakili. Apa jawaban Nabi SAW? Man antuma aqwa minni wala antuma agna anil ajr min. Atau kama qala. Kata Nabi SAW, kalian berdua tidak lebih kuat dari saya, dan kalian berdua tidak lebih butuh pahala daripada saya. Saya juga butuh pahala. Nabi bilang, enggak, saya juga jalan kaki. Subhanallah. Jadi kalau kita punya harta, ada waktunya sedekah. Kita punya harta, sedekahkan. Saya tidak suruh antum sedekah dengan seluruh harta antum. Tidak, artinya kita sedekah, jalan terus sedekah. Kita bukan seperti Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya. Abu Bakar orang hebat, dia infakkan seluruh hartanya dan istrinya tidak protes, anaknya tidak protes. Ketika dia infakkan hartanya, anaknya malah dukung, keluarganya malah dukung. Dan Abu Bakar menginfakkan hartanya seluruhnya 2 kali, ketika hijrah dan ketika perang Tabuk. Ketika hijrah semua hartanya dia infakkan. Maka bapaknya Abu Quhafa yang masih musyrik ketika itu, buta, datang mencela Abu Bakar, datang kepada Asma binti Abi Bakar, ayah kalian pergi, hartanya dibawa semua. Kata Asma, dia ambil batu, dia lilit dengan kain, dia taruh di tempat harta. Kakek-kakek ini ada ayah tinggalkan buat kami. Dipikir bongkahan emas atau harta, ternyata batu yang dililit dengan apa? Artinya Abu Bakar luar biasa mendidik keluarganya, sehingga ketika dia berinfak di jalan Allah dengan seluruh hartanya, ada yang protes enggak? Enggak ada. Ketika perang Tabuk dia infakkan seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku sisakan buat mereka Allah dan Rasulnya. Aman. Saya enggak suruh kita seperti Abu Bakar. Karena kalau kita mau infak, istri kita tahan-tahan. Mas, listrik mas belum. Anak-anak SPP gimana ke depannya? Semua repot. Kita belum berhasil mendidik istri kita untuk kita berinfak. Kita saja belum berhasil mendidik diri kita sendiri. Sebelum mendidik istri anak-anak untuk menginfakkan seluruh harta. Tidak harus seperti Abu Bakar, yang penting ada infak. Ada infak. Kalau ada kesempatan berinfak, kita paling duluan. Karena urusan akhirat kita harus
berlomba-lomba. Taib ini saja mungkin. Saya tunggu bel ketiga enggak bunyi-bunyi, maka saya ngebel sendiri. Demikian saja Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita terima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, al-faqr wal ghina matiyatani la ubali bi ayyihima arkabu. Kemiskinan, kekayaan adalah dua tunggangan yang Allah kasih. Saya tidak peduli saya naik yang mana. Kalau qadarullah Allah menakdirkan harta kita sempit, sabar. Sungguhnya di balik ibadah sabar pahala yang sangat besar yang tidak bisa dilakukan oleh orang kaya. Ya, orang sabar ternyuh hatinya berharap pada Allah, tidak bisa dialami oleh orang kaya. Dan sungguhnya jika seorang diberi ujian oleh Allah berupa harta, jadilah dia hamba yang bersyukur, yang juga tidak bisa dilakukan oleh orang yang miskin. Masing-masing ada ibadahnya. Siapa yang paling bertakwa, si miskin atau si kaya, maka dialah yang lebih dekat kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Wallahu taala alam bisawab. Ada tanya jawab atau tidak ada?